Dalam acara deklarasi dan penandatanganan ini, Ketua Bolo Prabowo Subianto Nanang Hosim menjelaskan dirinya bersama puluhan masyarakat di wilayah Jember Lumajang sedang menggalang tanda tangan untuk Prabowo Subianto. Tanda tangan ini merupakan suatu bentuk dukungan terhadap Prabowo Subianto agar bersedia mencalonkan diri sebagai calon presiden pada pemilu tahun 2024 mendatang. Nanang menegaskan Prabowo Subianto sudah banyak prestasi selama di militer, hingga menjadi Menteri Pertahanan Kabinet Joko Widodo. Target kita itu ada 1 juta tanda tangan, kita door to door. Dari tanda tangan tersebut kita nggak main-main, jadi by name, by address, by phone. Jadi insya Allah nanti memang betul pada saat ini masih belum terkumpul 1 juta tanda tangan antara Kabupaten Jember dengan Lumajang. Insya Allah nanti kalau sudah selesai semuanya akan kita titipkan kepada Dr. Andes Haji Satip, beliau selaku wakil DPD, Wakil Ketua DPD Jawa Timur. Sementara Wakil Ketua DPD Gerindra Jawa Timur Satip mengaku akan segera berkomunikasi dengan DPP Gerindra sehingga pesan dukungan Prabowo dari Jember Lumajang akan tersampaikan. Jadi alhamdulillah ini ada dukungan dari masyarakat langsung yang tergabung dalam Bolo Prabowo Subianto. Tadi sudah saya terima, dalam waktu dekat saya teruskan ke DPP untuk langsung DPP disampaikan ke Pak Prabowo untuk maju menjadi calon presiden. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Bukannya zona merah. Bukan yang zona merah. Ternyata dari tabelnya kan ada yang merah, ada yang kuning kan gitu ya. Di Dusun Kerajaan dan Sumberjo, Desa Umbulsari, Kecamatan Umbulsari, kali ini serentak diadakan penyuntikan vaksin bagi ternak sapi. Hal ini merupakan upaya guna mencegah maraknya penularan virus PMK. Pada giat vaksinasi kali ini, sebanyak ratusan sapi berhasil mendapatkan vaksin jenis Aftopor. Pelaksanaan vaksinasi ini nantinya akan dilakukan secara bergulir di setiap desa. Teknis pelaksanaannya melibatkan puluhan petugas dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan, juga tenaga kesehatan dari Kecamatan Kenjong. Muhammad Yusuf, Camat Umbulsari mengatakan bahwa saat ini target vaksinasi hewan ternak di Kecamatan Umbulsari mencapai sekitar 4.000 ekor. Dirinya juga mengimbau masyarakat untuk tak perlu panik apabila menjumpai ternaknya menderita gejala PMK. Cukup hubungi pihak puskesmas terdekat dan akan dibantu penanganannya secara gratis. Ada berapa ternak yang akan divaksin, Pak? Target kita adalah 500. Tiap desa itu, Pak? Seluruh ternak sapi yang ada di Desa Umbulsari ini. Dan ya mudah-mudahan selesai hari ini. Kalau ternyata hari ini nanti masih ada yang masih tersisa, dilanjutkan besok. Pak, Kecamatan Umbulsari kita 10 desa. Dan jumlah ternak yang ada di Umbulsari ada 4.000-an sekian. Dr. Hewan Dwi Astalia Zwanita dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Kabupaten Jember menyampaikan bahwa vaksin jenis Aftopor buatan Perancis ini terbilang aman untuk digunakan. Aftopor itu adalah vaksin virus dari PMK, Pak, yang menyerang di hewan berkuku belah atau berkuku genap. Aman, Pak. Kalau untuk vaksin ini aman. Untuk vaksinasi kita selalu memakai 1 jarum untuk 1 hewan. Jadi aman, Pak, untuk itu. Diharapkan untuk masyarakat tidak perlu takut dengan adanya vaksinasi, karena dengan vaksinasi kita berupaya untuk mencegah penyakit PMK khususnya di wilayah Jawa Timur, khususnya di Desa Umbulsari, Kabupaten Jember. Dari Umbulsari, Sugito Jember 1 TV melaporkan. Untuk mencegah penyebaran wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK yang lebih meluas, Puskesmas Balung dari Dinas Peternakan Kabupaten Jember bekerjasama dengan pemerintah Desa Curah Lele dan Muspika Balung melakukan suntikan vaksin PMK dosis ke-1 jenis Aftopor dengan target sasaran 100 ekor sapi dengan ketentuan kondisi sehat. Gerakan vaksinasi dosis ke-1 ini dilakukan di Desa Curah Lele, Kecamatan Balung, bertujuan untuk mencegah penyebaran PMK karena untuk wilayah Jember Selatan penyebaran PMK tergolong tinggi. Baik, pagi hari ini kita bersama rekan-rekan dari Dinas Peternakan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Jember, bersama rekan-rekan dari Muspika, dan ini kebetulan bersama Pak Irfan, salah satu pengusaha atau peternak sukses yang ada di Balung ini.
kita mengadakan ring vaksinasi untuk bertujuan agar hewan atau ternak sapi yang masih sehat ini bisa diamankan atau bisa dijaga kesehatannya untuk menghindari penyebaran PMK yang sekarang sedang marak terjadi. Salah satu peternak sapi asal Desa Curah Lele, Kecamatan Balung, Muhammad Ervan, mengaku mengalami kerugian 5 juta rupiah akibat wabah PMK yang membuat sebagian ternaknya mengalami penyusutan. Dengan adanya suntikan vaksin kali ini diharapkan hewan ternaknya bisa kembali pulih dan terhindar dari wabah tersebut. Menjaga kesehatan dan juga mengantisipasi persoalan sapi itu persoalannya virus PMK. Khawatir nggak Mas dengan kondisi seperti ini peternak? Yang jelas seluruh peternak di Kabupaten Jember itu adalah khawatir terkait dengan penyakit PMK saat ini. Yang jelas saya sangat berterima kasih kepada Bupati Jember Pak Endi sudah mengupayakan vaksin bagi peternak sapi yang khususnya ada di Kecamatan Balung ini dan di Desa Curah Lele ini. Dari Balung, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV, melaporkan. Sekitar 800 batang pohon pepaya siap panen di Desa Karangbayat, Kecamatan Sumber Baru ini dibabat habis oleh orang tak dikenal atau OTK. Pohon-pohon pepaya tersebut sudah berumur 7 hingga 8 bulan atau siap panen, sehingga sang pemilik dipastikan menderita kerugian besar hingga puluhan juta rupiah. Sebagai bentuk ikhtiar, pemilik langsung menutup batang pohon pepaya dengan harapan nantinya bisa tumbuh tunas baru. Korban juga langsung melaporkan kejadian ini kepada Polsek Sumber Baru. Korban tidak habis pikir mengapa ada orang yang tega merusak sumber sandang pangan anak istrinya, padahal jika ada permasalahan tentu masih bisa diselesaikan dengan cara baik-baik. Ini tahunya pagi hari itu dikabari oleh tetangga kalau katesnya banyak yang roboh gitu. Setelah kita dapat informasi dari warga itu langsung keluarga ngecek di sini ternyata betul ini habis ditebang, kayaknya ditebang ini pakai senjata tajam ini kurang paham betul ya ini sebabnya ini, cuma kan ini selama ini ya dirawat biasa seperti pekerja-pekerja yang kerja di sini ya biasa-biasa, tidak ada masalah apa-apa. Ini perkiraan jam 12 ke atas ini, jam 12 saat malam ke atas. Itu harapannya kira-kira apa Pak? Harapan saya petugas aparat keamanan segera menindaklanjuti apa yang terjadi di lahan keluarga kami ini, karena ini sangat merugikan keluarga kami karena ini buah katesnya siap panen. Kapolsek Sumber Baru ketika dikonfirmasi melalui ponselnya mengaku sudah menerima informasi tersebut. Ia memperkirakan jumlah pelaku sekitar 5 orang. Adapun ciri-ciri terduga pelaku sudah dikantongi petugas di lapangan sehingga tinggal menunggu proses selanjutnya. Dari Sumber Baru, Sugito, Jember 1 TV melaporkan. Untuk mencegah penyebaran wabah PMK, Puskeswan Balung dan Wuluhan dari Dinas Peternakan Kabupaten Jember bekerja sama dengan pemerintah Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan, melakukan suntikan vaksin PMK dosis ke-1 jenis Aftopor dengan target sasaran 300 ekor dengan ketentuan kondisi sehat. Gerakan vaksin dosis ke-1 kali ini di Desa Ampel, Kecamatan Wuluhan bertujuan untuk mencegah penyebaran PMK, karena untuk wilayah Jember Selatan penyebaran PMK sangat tinggi. Dengan target 300 vaksin PMK jenis Aftopor yang bisa diberikan kepada sapi yang sehat dan tidak terpapar PMK. Saya sangat berterima kasih kepada Bapak Bupati di mana telah Dinas Peternakan sudah membantu vaksin di Desa Ampel. Mudah-mudahan ini akan membawa keselamatan untuk ternak yang ada di Ampel ini. Dan ternak di Ampel ini sekitar 2.300 ya, yang sudah meninggal 3 dan mudah-mudahan lainnya
dapat bantuan vaksin ini bisa nanti lainnya juga sampai di Sapal cuma 3 insya Allah. Menurut Luhung, dokter hewan Puskeswan Balung dan Wuluhan, dirinya menjelaskan bahwa untuk daerah Desa Ampel mendapat target 300 vaksin PMK, namun yang bisa terrealisasi 250 vaksin karena sebagian hewan ternak warga terindikasi PMK. Jika terindikasi PMK, kami tidak melakukan vaksinasi karena terhitung itu mubazir, karena kita tujuan vaksinasi adalah membentuk imunitas untuk melawan virus tersebut. Jadi kalau sudah terinfeksi, otomatis virus sudah ada di dalam. Dalam kondisi hamil dan pedet aman untuk divaksinasi. Untuk persyaratan bisa mendapatkan vaksin ini apa persyaratan dari? Persyaratan yang pertama yang pasti adalah sapi tersebut sehat, siap untuk vaksinasi. Kemudian untuk masyarakat wajib mendaftarkan dirinya dan nomor NIK sesuai KTP elektronik. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV, melaporkan. Nah, telah lahir maghrib tanggal 2. 1 bulan yang lalu, hewan ternak sapi milik Yasminto warga Dusun Sumberrejo, Desa Glundengan, Kecamatan Wuluhan, melahirkan 2 betina dengan kondisi sehat. Kelahiran 2 sapi kembar tersebut berasal dari program transfer embrio yang dilakukan oleh petugas paramedis veteriner Puskeswan Balung dan Wuluhan. Setelah berusia 1 bulan, kondisi pertumbuhan dan kesehatan 2 pedet jenis betina ini kembali diperiksa oleh Ainul Robi selaku petugas paramedis veteriner Puskeswan Balung dan Wuluhan yang menangani program tersebut. Hasilnya, sapi-sapi ini dinyatakan sehat dan memiliki pertumbuhan berat badan dan tinggi badan yang cepat berkembang. Lingkar dada sudah mencapai 75 cm, padahal saat baru lahir hanya 57 cm. Panjang badan meningkat dari 73 cm menjadi 90 cm, sedangkan tinggi gumba atau titik tertinggi di bagian punggung dada juga meningkat dari 52 cm menjadi 63 cm. Yasminto selaku peternak merasa senang dan bersyukur bahwa hewan ternaknya bisa lahir 2 pedet dari hasil kawin suntik ataupun hasil transfer embrio. Perasaan Bapak? Dengan mengikuti program TE, bisa menghasilkan 2 bayi sekaligus, ya sangat gembira. Ya moga-moga program ini bisa lanjut terus berjalan. Jalan gitu Pak ya. Pak ini jenis kelamin apa ini Pak ya? Jenis kelamin kedua-duanya perempuan. Perempuan ya. Memang ada keinginan untuk program kembar ini atau seperti apa? Ya keinginannya ada. Ya, cuma kan demi kemajuan ekonomi peternak sapi. Nah, gitu. Kalau bisa paling enggak 60-70% bisa kembar untuk mengikuti program TE kan bisa meningkatkan penghasilan peternak sapi begitu. Pada saat lahir itu ada kesulitan Pak? Ketepatan waktu itu ya ada kesulitan. Nyungsang, jadi kaki belakang dulu yang keluar. Kaki belakang dulu. Ya. Tapi alhamdulillah selamat ya Pak. Alhamdulillah selamat. Gitu ya. Sekarang umur berapa Pak? Umur 1 bulan. 1 bulanan. Ya. Oh, jadi untuk saat ini kita melakukan program transfer embrio yang kita lakukan pada sapi milik peternak, yaitu kita melakukan inseminasi buatan atau kawin suntik pada hari ini dan seterusnya setelah seminggu yang akan datang kita melakukan pemeriksaan. Jika kita menemukan corpus luteum atau CL, baru kita bisa memberikan embrio transfer ke dalam uterus atau kandungan pada sapi tersebut. Terkait dengan keberhasilan salah satu peternak tadi seperti apa? Oh, jadi peternak tadi merasa senang dengan hasilnya sapinya dapat dikembarkan istilahnya. Jadi itu istilahnya kalau dalam TE itu twinning, sistem twinning. Dari Wuluhan, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV, melaporkan. Dari Pamekasan dibawa memang untuk ke Tim Reskrim Polsek Sumbersari berhasil mengungkap pengiriman daging sapi diduga ilegal.
Daging sapi yang dikirim dari Pulau Madura ini ditangkap saat pelaku akan memindahkan daging sapi di salah satu kios penjualan daging sapi. Saat pemeriksaan, pelaku Mukhlis 42 tahun, warga desa Payugan Karaksoken, Kecamatan Lungguluk, Kabupaten Sumeneb, Madura, mengaku mendapat order dari wilayah Kabupaten Jember. Pelaku menjual daging sapi lokal Madura jenis betina warna bulu kuning ini dengan harga daging Rp60.000 per kilogram. Dari hasil pemeriksaan, daging sapi yang hendak dijual ini mengeluarkan bau tak sedap. Kondisi dagingnya menguning dan banyak dihinggapi lalat hijau. Polisi akan berkoordinasi dengan Satuan Reskrim Polres Jember untuk pasal yang diterapkan sembari menunggu hasil dan keterangan dari Dinas Peternakan Kabupaten Jember. Ini Polsek Sumbersari mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa adanya pengiriman daging sapi dari luar daerah yang dikirim ke salah satu kios di Kecamatan Sumbersari ini. Berdasarkan informasi tersebut dari Polsek Sumbersari melakukan penyelidikan dan betul didapati adanya daging pengiriman dari luar daerah yang mana daging tersebut menurut informasi ataupun dari Dinas Peternakan yang kita komunikasikan bahwa daging tersebut tidak layak untuk dikonsumsi. Surat pengantar seperti apa? Kami saat ini masih melakukan penyelidikan terkait dengan daging tersebut, apakah dilengkapi dengan surat-surat dari Dinas Peternakan setempat ataupun daging ilegal. Kita masih melakukan penyelidikan, koordinasi dengan Dinas Peternakan dan dari pembina fungsi, yaitu dari Satreskrim Polres Jember. Dari Jember, Yudhisadi, Jember 1 TV, melaporkan. Hari Raya Idul Adha selalu identik dengan penyembelihan hewan kurban, baik sapi maupun kambing. Metode rope squeeze dan barley dinilai efektif untuk merobohkan hewan kurban tanpa menyakiti hewan kurban tersebut. Nah, salah satu yang diperagakan oleh mahasiswa Polij ini merupakan metode rope squeeze dengan berbagai langkah. Hewan kurban jenis sapi terlebih dahulu diikat lingkaran seputar leher dengan menggunakan simpul kupu-kupu. Lalu berlanjut dengan memindahkan ujung tali ke sisi lain yang berlawanan melalui punggung sapi melewati bagian bawah sapi. Usai proses tersebut, dilanjutkan membuat ikatan mati tepat di belakang pundak serta buatlah tali tepat di depan ambing sapi, lalu tarik tali tersebut maka sapi akan roboh dengan perlahan. Sapi pun siap untuk dilakukan proses penyembelihan. Tak hanya itu, prosesnya pun hanya memerlukan 2 orang saja dengan waktu yang cukup singkat, tidak sampai 1 menit. Teknik ini sangat menguntungkan, yaitulah karena itu bersifat animal welfare ya, atau bersifat mensejahterakan ternak, tidak menyakiti ya. Ini bisa diaplikasikan pada saat pemotongan, sebelum pemotongan, kemudian pada saat pemotongan kuku ya, perawatan rutin lainnya itu kan harus direbakan. Apalagi ini ada yang PMK itu kan apa namanya, menyerang di kuku gitu lah. Nah itu kalau dengan perawatan rutin setiap 6 bulan sekali diperiksa kukunya melalui metode merebakan ini sangat efektif untuk dilakukan. Maksimal butuh berapa orang ini, Pak? Maksimal 2 orang, 1 orang aja bisa ya. Kalau itu menggunakan metode rope squeeze yang seperti didemonstrasikan seperti ini. Kalau barley dia butuh tali menyilang dari dada ke sisi perut ya, jadi butuh 2 orang. Metode barley maupun rope squeeze ini sangat tepat diterapkan oleh para takmir masjid yang akan melakukan proses penyembelihan hewan kurban. Dengan metode ini hewan kurban tidak merasa tersakiti dan stres. Dari Jember, Yudhisadi, Jember 1 TV, melaporkan. Suasana pasar hewan yang ada di Kecamatan Rambi Puji nampak sepi, hanya terdapat sekitar puluhan sapi saja. Hal tersebut disebabkan oleh wabah PMK, sehingga sebagian pedagang dan pembeli enggan datang ke pasar hewan karena takut sapinya tertular virus PMK. Padahal di hari normal, pasar hewan tersebut bisa menampung kurang lebih 500 ekor sapi. Dengan adanya wabah PMK, permintaan terhadap hewan kurban tahun ini memang mengalami penurunan signifikan.
Hal tersebut seperti diakui oleh Wahid, pedagang sapi asal Bangsal Sari, Jember. Bisa-bisa terlalu besar MM-an, Pak. MM-an, Pak. Oh gitu ya. MM-an, ya. Ya kalau normal sapinya yang sehat yang terlalu besar ya bisa hampir 40, 30 lebih, 35. Kalau saiki ya korban yang pada sehat paling mentok itu harga 25. Ya 6 likur. Harga paling mentok, Pak. Hampir 50% penurunan. Iya, bisa hampir 50%. Itu pun tidak ada pembeli, Pak. Tidak ada pembeli. Dari Rambi Puji, Bambang Sugiarto, Jember 1 TV, melaporkan.